Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ayunda, kemarin kita membahas tentang zakat. Zakat yang pesannya belum sampai ke umat ini. Zakat yang hari ini dianggap sebuah beban. Kemarin saya kasih analogi yang mudah dipahami berdasarkan surat At-Taubah ayat 103. Coba buka, nampak layarnya. Khudh min amwalihim. Ini instruksinya, instruksi ambil. Kemarin kalau di breakdown berdasarkan Quran surat At-Taubah ayat 103 ini ada beberapa kata kunci ya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Satu, dijemput. Min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Ada kata-kata tutahhiruhum, dibersihkan. Wa tuzakkihim. Atau lihat ayat Qur'annya. Wassalli alaihim, didoakan. Inna sholataka sakanun lahum. Ini kalau tidak berzakat yang parah sekali. Dijemput. Habis itu dibersihkan hartanya, disucikan jiwanya, didoakan. Habis itu ditenangkan. Berapa dapatnya? 5. Terus kalau ada yang ngerasa, oh aku, orang lain lah yang perlu aku gitu, Baitul Mal lah yang harus jemput infakku. Baitul Mal tuh CS online tuh harus ingatkan aku tiap hari gitu. Kira-kira gimana Bang? 5. Coba diulang. 1, dijemput. 2, dibersihkan. 3, disucikan jiwanya. 4, didoakan. 5, ditenangkan. Dulu saya baper, Pak. Saya bilang, kenapa sih orang susah dengan bayar infak itu? Kenapa sih tidak mau zakat? Ternyata memang duitnya duit subhan. Mana mungkin terpikir untuk bayar zakat? Duit kiri. Kan kita ngelihat ini, oh kayaknya banyak nih duitnya gitu. Apa? Ini kenapa tidak fokus gambar kualitas? Ini kayak kurang. Dah? Kenapa tak mau bayar zakat? Ternyata uangnya uang syubhat. Kalau uangnya itu uang halal atau didapat dengan cara yang baik, saya yakin dia akan berpikir untuk berbuat baik juga. Maka Bang Kakak, PR yang bisa kita lakukan adalah memaksa diri kita sendiri. Khudh min amwalihim. Berarti kalau cara berpikir terbaliknya adalah jangan sampai saya ini masuk dalam kategori orang-orang yang harus diingatkan untuk bayar zakat. Umur udah tua, katanya pintar, profesor doktor, katanya udah sekolah S1. Zakat itu kan rukun Islam. Sebagaimana banyak orang bersegera untuk sholat, bersegera untuk menyambut bulan Ramadan, puasa, kenapa zakat kok menganggap diri mustahil? Banyak yang menganggap diri itu mustahil, sehingga harus dibayar, dizakatin gitu. Termasuk juga kemarin saya bilang pendakwah jangan sampai ngerasa dirinya mustahil. Berdoalah jadi muzakki. Ini tentang mental. Ini tentang cara berpikir yang berkali-kali sudah Ayaman ulang-ulang tak tahu berapa kali itu.
pikiran, ucapan, perbuatan. Ini aja. Pikirannya bertauhid, ya. Ucapannya tasbih, perbuatannya diniatkan dalam rangka bertaubat. Di sini ada hati, ya kan? Hati yang beristighfar. Jadi softwarenya hati, hardwarenya badan. Tak tahu udah berapa kali dan ngomong ini. Tapi nomor satu harus diawali dengan pola pikir atau mindset yang benar. Contoh, hidup adalah apa? Hidup adalah, ada bilang hidup adalah perjuangan. Ya maka jangan heran kalau dia berjuang terus tidak menang-menang. Kalau Ayaman merekomendasikan hidup adalah ibadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Uang adalah alat untuk ibadah. Sudah selesai. Jadi dapat uang berarti dapat tambahan alat untuk beribadah. Jadi uang adalah alat untuk ibadah. Di sini semua. Lalu buah dari pikiran yang benar itu nanti menghasilkan ucapan kata-kata yang benar. Kemarin saya naik pesawat. Satu pesawat sama orang yang dari awal tuh saya tengok memang apa bahasanya? Ribet, dan resek gitu. 3R. Apa? Ribut, ngomong teriak-teriak dalam pesawat. Ya kan? Ribet, masang seat belt, salah duduk. Dan resek gitu. Diam ya saya. Kok ikutkan nafsu aku tinggi juga orang ini gitu. Suheri, suka heboh sendiri. Ah gitu betul aja. Suheri. Baru dia capek banget. Hah? Apa maksudnya? Tapi saya tengok, oh umur segini emang lagi lucu-lucunya. Saya husnuzon gitu. Oh mungkin ini lagi banyak beban pikiran, mungkin istrinya mau melahirkan, mungkin ini. Saya cari alasan-alasan untuk saya ngasih uzur ke dia gitu. Sampai udah landing pesawat tuh kan datang pakai tangga Nagar Barata karena di ujung. Ada dia di komentarin tetap. Kamu dong tes duluan. Kalau kamu bisa saya mau turun gitu. Saya husnuzon dia baru naik pesawat satu kali. Ya kalau enaknya kemarin tuh tangkap dia cempakkan ke bawah kan gitu. 3R apa tadi? Ribet, reset. Banyak lagi singkatannya. Tidak bisa kalau diingat dicatat. Suheri, suka heboh sendiri. Suheri. Rukyah pakai daun pintu, tidak perlu pakai daun pintu, lemparkan dari pintu pesawat. Nah, kadang-kadang abang kakak nengok ada orang yang mulutnya tuh tidak bisa ini, resek, bawel gitu tuh. Itu memang pikirannya sendiri udah ribet. Coba lihat. Contoh kita diajarkan gini, jangan bilang capek, bilang ngantuk. Itu berdampak tuh sama badan, sama safar. Saya kalau lagi safar nggak mau bilang, sudah capek kayaknya. Nggak, saya bilang saya ngantuk aja. Saya perlu istirahat, perlu tidur. Udah. Lebih baik saya kurang makan daripada kurang tidur. Kalau lagi safar tuh itu kuncinya. Saya memilih tidur di mobil gitu. Reclining seatnya tuh tidur. Pikiran apa kakak? Banyak orang akhirnya berpikir gini, contoh, saya tidak ada duit Ustaz. Akhirnya jadi penghalang untuk berbuat baik. Tidak. Kekuranganmu tidak boleh jadi penghalangmu untuk berbuat baik. Jangan jadikan kekuranganmu sebagai penghalang untuk berbuat baik. Kan modalnya cuma 3 huruf. Modal dari semua ini apa kakak? Cuma 3 huruf. Nah, apa? Cobalah. Kalau sudah ada mau, jadi tidak tuh barang?
Jadi apapun dikerjakan jadi. Kemarin saya ketemu dengan orang di belakang layar Jambore dunia yang menghadirkan 15.000 orang dan segala macam. Saya tanya apa modalnya? Bukan duit. Mereka sendiri orang-orang tak berduit. Yang duitnya tuh tidak segimana-gimana gitu. Tapi ada 3 huruf yang mereka punya gitu. Maka kita di Munzalan ada tagline kan, kalau ada niat, kalau tak ada niat, hafal semua udah. Ngerti kok idahnya. Yuk kita lihat ayatnya. Ini udah lama ya mendak keluarkan ya. Balik lagi ke sini. Walladzina jahadu fina. Makanya Bang Ridwan ngambil fina jadi istrinya. Ini ayat dia keluarga nih untuk merayu istri. Walladzina jahadu fina. Lanahdiyannahum subulana. Wa innallaha lama'al muhsinin. Jahadu fina artinya totalitas, all out. Apa kemarin? Jahadu fina. Ini ngasihkan kalimat lama lagi nih. Mereview saja. Oh. Mau itu 2969 disebut dengan bersungguh-sungguh. Jahadu. Apa dia Yaman? B T T. Singkatan lagi. Benar. Apa? Ini baru disebut sungguh-sungguh. Yang ada selama ini merasa bersungguh-sungguh. Enggak benar. Benar apa Yaman? Benar 3. Benar niatnya, benar caranya, benar tujuan. Ini kalau jadi internalisasi corporate value ini udah pusing auditor sama banyak sekali. Satu ayat ya tuh. Ini dari Quran semua. Saya cuma mencoba untuk menyederhanakan aja. BTT, benar, teliti, tuntas. Apanya yang benar? Benar niatnya, benar caranya, benar tujuannya. Allah semua tuh niatnya karena Allah, caranya dengan cara yang Allah ajarkan, tujuannya juga karena Allah. Kalau Allah 3 kali ketemulah. Yang niatnya karena manusia, caranya pakai cara sendiri, tujuannya bukan manusia, biar bapak senang, biar bos senang, biar ini. Kan saya udah bilang kemarin, skill pas-pasan, tapi pengen dekat sama atasan, menjilat solusinya. Skill pas-pasan, tapi pengen dekat sama atasan. Gimana caranya? Jilat. Cara paling mudah. Maka jahadu fina, bersungguh-sungguhlah di jalan Allah yang supaya lanahdiyannahum subulana. Itu gimana? Cek ke dalam diri kita, benar ke cara aku nih, benar ke tujuan aku nih, benar ke tujuanku. Kita kan tidak bisa maksa orang gitu. Kita yang bisa kita paksa diri sendiri. Saya juga sering muhasabah gitu. Kenapa ini kayak tidak jalan ya? Salah niat kayaknya aku nih. Kenapa ini kayak stuck diam di tempat? Salah cara yang aku pakai. Jadi Anda pengen dekat dengan atasan tapi skill pas-pasan, menjilat solusi. Ini file lama aja ya, emang review aja. BTT, benar, teliti, tuntas. Kayak gini-gini nih kawan-kawan, ya kan? Belajar di balik layar yang ini. Oh ini mic-nya, ini pastikan lampunya sudah hidup. Nanti tak ada suara, ini volumenya dikecilkan, bisa dibesarkan, pastikan volumenya 3, ininya hidup, di sini dipasang magnet, di sini dikasih sambung, ini nanti dari satu kabel disambung jadi 2, ini type C, yang ini lighting. Kita bertahun-tahun di sini cuma nengok ya, nggak mau cari tahu, belajar lah. Ayaman walaupun nggak ada orang, nggak ada asisten, nggak ada, bisa Ayaman masang semuanya ini. Berapa yang dibutuhkan, kapan buka layar ini, kapan buka ayat ini. Belajar, ngapalkan nomor suratnya, nomor ayatnya, teliti, lihat tipe, membedakan warna, mana kuning, mana hijau, mana putih. Kenapa backgroundnya hitam, tulisannya putih, supaya mudah dibaca. Tulisan Ayaman yang jelek. Teliti.
Ini ada berita informasi, di screenshot, di forward, dicek tipenya ada enggak. Sering kan kena tilang tipe. Teman-teman ini kenyang udah. Baru laporan, saya duduk sekian detik, langsung, ini salah dah. Teliti lihat. Saya tahu nih, tiba-tiba ada berubah di masjid. Ini kan sebelum saya pergi belum ada. Saya balik kemarin udah langsung tengok, oh ada yang baru. Nik azan, itunya tuh holdernya. Baru kan? Ada mangkok di bawah itu, baru. Nabas. Saya bisa lihat ada yang baru-baru di masjid ini. Hafal. Ada yang tak berubah, ada yang berubah. Nampak saya. Teliti. Nge-screenshot orang. Atas sampai bawah. Oh, abang ini tidak ganti-ganti bajunya. Berarti tidak punya baju. Panggil bagian ini. Kenapa dia tidak punya baju? Belikan. Nengok pas dia sujud, ikat pinggangnya koyak-koyak. Ambil di ruang hadiah. Pakaikan itu. Ngomong sama simpulan, kaos kakinya bolong sebelah. Belikan kaos kaki. Teliti. Paksa bang kakak. BTT. Apa BTT? Nah, banyak yang panas-panas titik-titik ayam. Saya kan tidak boleh ngomong tai kan. Jadi panas-panas titik-titik ayam. Kalau kita akan meluncing sebuah gerakan. Siap. Begitu udah jalan gerakannya, gimana Pak Dokter? 4L. Apa 4L? Lu lagi. Dia yang fundraising, dia yang posting, dia yang belanja, dia juga yang distribusi. Ada orang lain lalu bilang, saya juga ikut terlibat di situ. What the fun? Nah, what the fun ya? What the fun? Alangkah lucunya. Tidak tuntas, tidak selesai. Memang panas-panas titik ayam itu enak memang. Jelas kira-kira ya. Ini hanya ngulang, nge-review materi-materi lama. Siapa jatah hari ini? Dam, jadwal Dam, tengok Dam. 4L. Apa 4L tadi? Apa hadiah dari Allah buat yang jahadu fina? Ridwan, apa hadiahnya buat yang jahadu fina? Lanah dian siapa? Harusnya. Lanah dian nahum. La di sini la mutakkid. Lanah dian nahum subulana. Lanah dian nahum subulana artinya kami pasti bukakan jalan dibuka oleh Allah berbagai macam pertolongan dari arah yang tidak disangka. Modalnya berapa huruf tadi? Mau ngapa? Mau bersungguh-sungguh, mau benar, mau teliti, mau tuntas. Kan termasuk menghafalkan nada. Mari kita bersolawat di Masjid Mujahidin. Orang ribuan. Allahumma arhamna bil Qur'an. Udah lanjut salah kan? Waj'alhu lana. Itu lukanya enggak, malunya enggak seumur hidup. Maksudnya kan tadi Allahumma sholli ala, itu maksudnya kan? Ini kok Allahumma arhamna. Saya pernah ada dengar, rasa mati lah saya itu. Kok pas ada tamu dia salah gitu. Saya tentu pernah dengar, saya rasa mau hilang saya tuh. Kalau hilangkan aku kalau kayak ninja tuh. Nah, itulah budak-budak di bertingkah pas lagi ada tamu gitu. Ngapalkan nada. Ya kan? Liriknya udah hafal. Oh, ini salawat asgil gini. Sambungannya Allahumma sholli, beda lagi. Ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Apa pintu gerbang untuk mentahqiq supaya bisa teliti itu? Tanya. Konsultasi. Nah, kayak yang kemarin saya bilang di Mujahidin tadi tuh. Mari kita bersalawat, kata dia. Allahumma arhamna. Udah salah.
Itu malu sepontianak raya loh. Uasnya masih ingat. Jadi maksudnya mau sholawat, tapi yang keluar doa khataman Quran. Padan nggak yang audiensnya ngikut juga. Allahumma, saya bilang sama-sama Bahlul berdua ada. Yang mimpin bengak, yang ini bengak juga. Nah, berani dikoreksi. Subhanallah salah, gantilah. Saya diamkan tuh, saya tunggu siapa yang berani koreksi. Kan saya pegang mic, saya tinggal hidupkan. Saya tunggu budak-budak. Oh, emang kalau tidak punya duit atau saldo minus tuh emang berbanding lurus sama otak tidak bisa fokus gitu. Saya bilang saya baru balik sehari nih. Udah banyak yang baru. Ya. Kan udah baca doa khataman Quran tadi. Diulang enggak tadi itu ayaman? Enggak, langsung dilajak aja sampai Allah merahmati Quran. Baca ulangnya imaman wa nuran. Jadi yang mimpin dengan yang dipimpin sama-sama lagi ngelamun. Makanya tahqiq, belajar teliti, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Qad aflaha man tazakka pakai zal atau qad aflaha man tazakka pakai zai. Cek. Coba belajar teliti imam-imam. Coba cek. Tazakka pakai zai atau pakai zai? Pakai zal atau pakai zai? Itu kenapa ada program tahsinul hifzi itu dulu, ingat Amri? Kita dulu ada program tahsinul hifzi, memperbaiki hafalan yang sudah dihafal. Itu untuk mentahqiq, mengecek. Dah, itu dulu Ayaman harus antar anak, ya kan, ternak. Biasa pagi-pagi ini beternak dulu antar anak, tapi sebentar insyaallah pakai motor aja. Doakan Ayaman, doakan istri Ayaman, Bunda, doakan anak-anak 4F, Fira, Farah, Fayat, Fatih. Doakan juga mama saya, Wawa, ibu saya di Lampung, kami sekeluarga besar masih kapal jalan dimanapun berada. Doakan. Mudah-mudahan kita bisa BTT. Apa BTT? Benar, teliti dan tuntas. Jazakumullah khairan. Jadi nanti yang tadi kena mention jangan baper. Syaratnya dengarkan tausiah atau sharing dari Ayaman itu tidak boleh baper, karena banyak yang baper langsung meninggal di situ. Ya. Bukan karena dengar tausiah Ayaman, memang udah waktunya meninggal. Jazakumullah khairan, kita tuturkan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu, sehat-sehat ya, tetap semangat, istiqomah. Juga Allah jaga kita semuanya. Jazakumullah khairan, silakan salat rakaat. Abang kakak, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.